के जमीन में गाड़ देगा। ऐसी साले खुद तो मुसलमान भी हो सकता है। Aja ketumbar mere jahe. Hello everybody, apa kabarnya? Selamat datang di channel RV Film. Di sela-sela waktu yang tak ada selahnya ini, kita akan membahas sebuah film yang bergenre drama action. Film ini akan fokus menceritakan keadaan di sebuah rumah prostitusi. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk, let's check it out. Diawali dengan memperlihatkan gerombolan preman yang sedang mabuk menaiki bus kota. Di dalam bus itu ada sepasang kekasih, seperti yang bisa kita tebak bersama. Preman pemabuk itu pun mengganggu mereka dengan menggoda dan merayu-rayu wanita itu, sehingga keadaan di dalam bus pun kacau. अरे ये लोग जहाँ उतरेंगे वहीं उतरेंगे। Hingga bus itu berhenti, keributan itu berlanjut di pinggir jalan. Si pria habis babak belur dikeroyok, sedangkan yang wanita berhasil lari. Saat mereka mengejar wanita itu, mereka dihadang oleh seorang wanita tua. Ya, tanpa berkata sepatah kata pun, wanita tua itu membuka bajunya, dan preman itu pun lari. Inilah Begum Jan. Pada tahun 1947, Raja Muda India memberikan wewenang kepada Sir Ratcliffe untuk membagi India menjadi dua bagian, yaitu Pakistan dan India. Tujuannya untuk meredam konflik antar umat Muslim dan Hindu yang sudah banyak memakan korban. Tetapi imbas dari pemisahan itu, banyak masyarakat India maupun Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan dan sengsara. सर रैटक्लिफ की इन दो लाइनों ने रैटक्लिफ लाइन ने अपनी जड़ों. Lalu scene berganti di sebuah rumah bordil atau tempat pembudidayaan lelaki hidung belang. Diperlihatkan pemimpin rumah bordil itu bernama Begum Jan. Ini dia lenjenya. Begum Jan sedang menerima penghuni baru bernama Sapnan. Sapnan adalah korban pemerkosaan pada kerusuhan masa lalu, dan yang lebih menyakitkan, ia ditinggal oleh keluarganya dan ayahnya. देखभाल करो तुम तीनों इसकी. Biar nggak ada kebingungan di antara kita, sebaiknya kita kenalan dulu sama penghuni rumah bordilnya. Ada Salim, bekas pecatan polisi dan kini dia bekerja sebagai penjaga rumah bordil itu. Surjit sebagai pembantu, dan tentunya saja para PSK-nya ada Gulabo, Amba, Maina, Lata, Rani, dan Jamila yang sudah memiliki anak bernama Ladli. Semua PSK atau pelacur yang ada di sana dirawat dan dibesarkan oleh Begum Jan, sehingga orang-orang di rumah bordil itu sangat-sangat menghormatinya. Begum Jan juga menyewa seorang guru private untuk mengajari Ladli. Hari demi hari mereka lalui dengan rutinitas seperti biasa, seperti melayani lelaki hidung belang, bermain, berpesta, dan seterusnya dan seterusnya. Berpindah ke suatu tempat, kita diperlihatkan seorang pejabat negara bernama Hari Prasad dari India dan Ilyas dari Pakistan. Mereka berdua ditugaskan untuk melakukan pemetaan garis perbatasan antara India dan Pakistan, seperti yang direncanakan oleh pemerintah India pada kala itu. ओए हरिया में वो भी छूट गया. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kedua pejabat negara itu diantarkan inspektur kepolisian setempat bernama Syam menuju lokasi bakal batas negara. बन गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, लेकिन मुस्लिम लीग इसकी जिम्मेदारी नहीं. और उसी लाइन पर कांटों वाली तार खींचेगी. Sampailah mereka di sebuah bukit. Dari ketinggian mereka memperhatikan dengan seksama peta yang mereka bawa dan menyesuaikannya dengan keadaan sekitar. Hari Prasad terkejut ketika melihat sebuah bangunan yang berdiri tepat di antara garis perbatasan negara. Kemudian ia menanyakan kepada Syam tempat apakah itu. Lalu Syam mengatakan itu adalah rumah bordil milik Begum Jan, wanita PSK yang sangat disegani orang-orang di sana karena memiliki koneksi dengan orang-orang penting, termasuk juga raja setempat.
Sontak saja Hari merasa sedikit ada rasa takut mendengar hal itu. Namun bagaimanapun juga, Hari dan Ilyas ditugaskan untuk membuat perbatasan antara India dan Pakistan, lalu memasangkan kawat listrik, dan garis perbatasan itu tak dapat digeser. Jadi, mau tak mau mereka harus menggusur paksa rumah bordil itu. कहां से हैं तुम्हारी ये बेगम? आप पूछ रहे हैं लाइन इधर उधर नहीं हो सकती? Keesokan harinya, mereka semua sampai di rumah bordil itu. Tujuan Hari dan Ilyas ke sana adalah untuk menyampaikan agar segera mengosongkan tempat itu. Tetapi, Begum Jan selaku penguasa rumah esek-esek itu pun tak terima dan menolaknya. Keadaan sempat memanas walau tak sampai ada pertumpahan darah. ये सरकारी फरमान है। एक हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है। खुदा हाफिज बेगम जान। एक Saat malam tiba, Begum Jan menceritakan kejadian tadi siang kepada gurunya Ladli. Setelah mendengar curhatan Begum Jan itu, guru itu mengatakan dia akan mencoba membantu lewat koneksinya di salah satu partai politik. Saat akan segera tidur, tiba-tiba Begum Jan memiliki pikiran untuk meminta pertolongan sang raja, berharap sang raja dapat membantunya dari masalah ini. Keesokan harinya, penghuni rumah bordil itu melihat banyak warga mengungsi. Orang yang beragama Islam yang tinggal di India, mereka semua pindah ke Pakistan, dan begitu pun sebaliknya. Tak lama setelah itu, sang raja pun tiba di rumah bordil itu. Tanpa basa-basi lagi, Begum Jan pun menyampaikan maksudnya mengundang sang raja. Ia meminta bantuan agar rumah bordilnya tak jadi digusur, dan kedua pejabat negara itu agar segera dipecat. Sang raja menyanggupi permintaan Begum Jan itu. Mendengar hal itu, Begum Jan seperti mendapat angin segar. Tetapi di dunia ini tak ada yang gratis, coy. Raja meminta satu wanita yang baru saja tinggal di rumah bordil itu, yaitu Sapnan. Dengan sangat dipaksakan, Sapnan harus melayani pisang kusut sang raja. बेफिक्र रहो बेगम जान। नौकरी चली जाए। Seperti penguasa pada umumnya, mau ini mau itu semuanya didapat dengan sangat gampang. Nggak harus seperti kita yang harus dengan susah payah untuk mendapatkan sesuatu. Ya, sang raja pun dapat menikmati kue donat milik Sapnan yang legit. Singkat saja, esok hari pun tiba. Guru datang menemui Begum Jan dan mengajaknya berbicara empat mata. Guru menyampaikan bahwa partai politik tak dapat membantu mereka dan menyarankan agar angkat kaki dari rumah bordil itu agar tetap aman. Selain itu, ia juga mengutarakan perasaannya selama ini kepada Begum Jan dan mengajaknya keluar dari tempat ini dan berhenti menjadi PSK, lalu hidup bersamanya. Ya, tentu saja Begum Jan menolak hal itu. Ia bertekad mempertahankan rumah bordilnya. Kemudian malam harinya guru itu datang lagi. Tapi kali ini ia menemui Gulabo dan juga merayunya dengan mengatakan cinta, lalu mengajaknya untuk menikah. Dasar buaya, buaya semua diembat. Berbeda dengan Begum Jan, Gulabo termakan rayuan buaya itu karena memang sebenarnya Gulabo menyukai guru itu. Berpindah ke Hari dan Ilyas, mereka telah beberapa kali mengirimkan perwakilan untuk bernegosiasi dengan Begum Jan untuk mengosongkan segera rumah bordil itu. Namun semuanya pulang dengan kabar buruk. Lalu, Hari memiliki ide dengan menggunakan cara kekerasan dengan menyewa para preman-preman di Sonapur. कैसे नहीं होते? Keesokan harinya mereka pun tiba di rumah seorang kepala preman bernama Kabir. Ini dia orangnya. Singkat saja, mereka pun sepakat untuk melakukan teror ke rumah bordil Begum Jan dengan harapan penghuni rumah bordil itu tertekan lalu angkat kaki. तुम लोगों ने जो करना था कर लिया ना? हमें जो करना था हमने कर लिया। Kembali ke rumah bordil, seluruh penghuni rumah pada pagi itu sedang menikmati sarapan bersama. Mereka mendapat kiriman daging dari penduduk setempat. Saat tengah asik menikmati santapan, Begum Jan mendapat sepucuk surat untuknya. Tiba-tiba, Begum Jan memuntahkan semua makanannya setelah membaca suratnya. Ternyata isi surat itu mengatakan daging yang mereka makan adalah daging anjing, dan anjing itu adalah anjing peliharaan Begum Jan. Anjing gak tuh? आप
पर लोग टिक्का कितना खाते हो? Scene berganti saat Begum Jan mengeluhkan akan teror yang ia terima kepada sang raja. Namun kali ini raja mengatakan hal yang mengejutkan, kalau dia sekarang sudah tak memiliki kekuasaan, karena semuanya telah diambil alih oleh pemerintah. Jadi, raja sudah tak bisa melindungi Begum Jan dan penghuni rumah bordil itu lagi. Kemudian, raja menyarankan untuk meninggalkan rumah bordil itu. बेजुबान जानवरों कायर साले राजा अब राजा नहीं रहे। Keesokan harinya, semua penghuni rumah bordil itu berlatih menggunakan senjata. Karena mulai dari sekarang, mereka tak memiliki perlindungan lagi. Jadi, pelindung diri mereka adalah diri mereka sendiri. Saat Sujit dan 3 orang PSK berbelanja ke pasar, di perjalanan pulang, mereka dibuntuti oleh Kabir dan anak buahnya. 3 wanita penghuni rumah bordil itu berhasil lolos, namun sayang, Sujit tertangkap dan dibunuh. Setelah beberapa teror yang terjadi, bukannya takut lalu meninggalkan rumah bordil itu, melainkan semangat mereka untuk mempertahankan hak mereka semakin berkobar. Lalu, Begum Jan menyuruh Jamila untuk membawa Sapnan dan anaknya Latli pergi untuk mencari tempat yang aman, sementara yang lain tetap tinggal. लेकिन शबनम और लाडली को जाना लाडली तुम सभी की बिटिया है। सब Saat malam tiba, terlihat Gulabo hendak akan kabur dengan guru buaya. Ya, tentu saja Begum Jan tahu akan hal itu. Layaknya seorang ibu, Begum Jan pun mencoba menahannya. Tetapi mau gimana lagi kalau anak-anak udah kadung di mabuk cinta, dan akhirnya Gulabo pun lebih memilih buaya itu. किया Gulabo berharap ia akan menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Ternyata guru buaya adalah kaki tangan Kabir. Lalu ia menjual Gulabo kepada 2 lelaki hidung belang. Kemudian 2 lelaki itu membawanya pergi entah kemana. Kembali ke Begum Jan dan Salim. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi tiba-tiba Salim terkena tembakan dari kejauhan. Dan terjadilah final battle antara emak-emak komplek versus preman pasar. नहीं लग दिया मार जिंदा पैंदी निकम्मो Beberapa PSK tertembak termasuk Lata. Di lain tempat, Jamila, Sapnan, dan Latli yang mencoba melarikan diri, mereka dicegah oleh polisi Syam. Syam mencoba memperkaus Jamila, namun dengan sigap Latli menghalanginya. Ya, seperti adegan pertama di film ini, Latli membuka semua bajunya, dan sontak saja Syam histeris seperti melihat isi saldo di ATM-nya hanya 50.000. Setelah memuaskan 2 pria sekaligus, dengan rambut yang acak-acakan, Gulabo datang dari kegelapan. Tanpa berkata sedikit pun, ia mengtit leher guru buaya. Namun sayang, Gulabo juga harus mati di tangan Kabir. Tetapi setidaknya, ia mati dengan tenang. Kembali ke rumah bordil, Begum Jan dan kawan-kawannya mulai terpojok. Karena kalah jumlah, anak buah Kabir pun mampu menyerang mereka dari jarak yang dekat. Alhasil, istana Begum Jan pun harus hangus terbakar. Tak hanya itu, Salim yang merupakan karakter paling kuat di film ini juga hangus terbakar. Melihat seperti sudah tak ada harapan lagi, jiwa mereka pun terguncang. Berbeda dari film lainnya, saat semua tokoh utama dalam sebuah film selalu berhasil menang, kali ini tokoh utamanya pun memutuskan untuk mati bersama apa yang dia perjuangkan. Ya, mereka yang tersisa kembali masuk ke dalam rumah bordil itu, yang telah dipenuhi si jago merah. Hari Prasad dan Ilyas yang menyaksikan semuanya merasa kejadian itu tidaklah sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Keesokan harinya, mereka seperti dihantui rasa bersalah yang begitu besar. Mereka pun memutuskan untuk bunuh diri dengan caranya masing-masing. Tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah ambisi yang begitu besar dapat membunuh dan membuat apa yang kita punya lenyap dan tak tersisa. Seperti itu.